Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang husnuzon dan ta'awun. Husnuzon ini termasuk perilaku terpuji. Kebalikan dari husnuzon yaitu su'uzon. Yang termasuk su'uzon ini termasuk perilaku yang tidak terpuji. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif atau secara baik. Husnuzon, baik sangka artinya, su'udzon artinya buruk sangka. Kembali ke husnuzon, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon yang pertama, husnuzon kepada Allah, dapat ditunjukkan dengan sifat tawakal, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif. Yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia, ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Dasar dari husnuzon yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Contoh perilaku husnuzon apa saja contohnya? Husnuzon kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar dan ikhlas ketika mendapatkan ujian serta cobaan, yakin bahwa ada hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan sikap gigih dan optimis. Yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia, selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Hikmah husnuzon, yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah. Yang ketiga,
menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Yang keempat, menumbuhkan keinginan untuk berusaha mendapat rahmat dan nikmat Allah. Yang kelima, al-afu, yaitu pemaaf. Yang keenam, al-wafa, menepati janji. Yang ketujuh, al-iffah, menjaga kesucian diri. Kemudian yang kedelapan, al-haya, malu. Yang kesembilan, syaja'ah, gigih. Yang kesepuluh, as-sabru, sabar. Yang kesebelas, ar-rahmah, kasih sayang. Yang kedua-belas, at-ta'awun, tolong menolong. Yang ke-13, al-islah, damai. Yang ke-14, an-nazafah, memelihara kebersihan. Yang ke-15, mendorong manusia mencapai kemajuan. Yang ke-6, menimbulkan ketentraman. 17, menghilangkan kesulitan dan kepahitan. Ke-18, membuahkan kreasi yang produktif dan hanya cita yang berguna. Berikutnya, anak-anak, kita akan belajar apa itu ta'awun. Ta'awun adalah tolong menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, supaya saling melengkapi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Dalam firman-Nya Allah menyerukan dalam surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Baiklah anak-anakku, berikut materi pelajaran akidah kelas 8 pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Harus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.